Irfan Hakim bikin panik banyak orang. Bahkan kru Irfan yang saat itu bertugas juga harus dilarikan ke UGD rumah sakit terdekat setelah melakukan konten kolaborasi dengan YouTuber Tam Byung-gun. Waktu itu Tam Byung-gun menantang Irfan Hakim dan beberapa kru untuk makan keripik hitam dengan saus sambal super pedas sebanyak 1 sendok. Mereka tadinya ragu, tapi akhirnya sepakat untuk menerima tantangan dan makan bersama Tam Byung-gun. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Oke, mungkin boleh diulang. Gue kayak kontennya lagi heboh banget kemarin sampai ya, jadi kan gue juga kan konten kreator. Biasanya kan kita saling kolaborasi gitu. Nah, ada pernah satu acara gue ketemu sama Tan Boy Kun Bara. Jadi pas udah gitu baru ngobrol ketemu. Terus dia nanya-nanya, masih ada itu enggak? Kata dia, punya telur burung unta. Dia kan emang kontennya makan gitu kan. Wah nggak ada, yaudah deh itu kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita putuskan untuk kolaborasi itu sebetulnya makan salad di kandang kura-kura gue. Itu udah, itu buat konten di gue. Nah pas gue nanya ke dia, kalau di konten lu apa, mau bikin apa? Dia bilang, kita inilah tantangan makanan pedas. Hah, lu bisa pedas gak? Ya bisa lah dikit, gitu. Nah bodohnya gue kan, mungkin gue nggak gaul ya, gue nggak tahu itu pakui itu apa, keripik pedas yang itu apa. Padahal kan itu udah viral banget. Dia udah ngomong, dia liatin, nih ini ada keripik yang dari Amerika yang satu kepingnya tuh bisa sampai 3 juta kan sebetulnya. Terus katanya pedes banget, oh gitu. Nah ini tapi ada buatan Indonesianya, oh oke. Terus dia nantang gue makan itu satu keripik sama makan 1 sendok saus cabe. Tapi keripiknya itu kan dari ada bahan cabe terpedas di dunia tuh yang dari Meksiko. Si itunya juga kalau yang botol cabenya tuh si Bara pun belum pernah nyobain, itu dari Swiss gitu kok nggak salah gitu. Nah, tadinya udah bodohnya gue ya udah Bara makan, ya gue ikutan makan aja. Di otak semua orang juga pasti kan mikirnya ya sepedes-pedesnya kayak gimana sih. Terus udah gitu tapi makanya itu berarti kerasnya keras banget, tapi yang lebih serem lagi adalah 5-5-nya mikirnya meninggal. Si yang itu tuh benar udah sahadat di mobil aja, asyhadu alla ilaha, udah gitu. Gue juga pas gitu ya, meninggal nih gue. Sempet mikirin gitu semua. Jadi berarti bukan gue doang yang lebay. Jadi emang yang diserang itu adalah mental kita juga kayaknya itu entah apa itu ya. Jadi ya di kemasannya juga udah diperingatkan, sudah siapkan kata-kata terakhir. Ada ngomong gitu juga, tapi gue lihatnya setelah semua. Gitu. Tapi ada dari belum sempat review produk itu ya. Nggak usah di review, udah terreview sendiri. Tapi dari Tan Boy-nya nggak ada briefingan gitu kalau pernah ada orang pingsan atau dia apa? Dia cuma ngomong ini tapi ada yang pernah masuk rumah sakit, oh gitu. Tapi kita mikirnya pasti semua orang mikir gini, pedes apa sih, semelilit apa, semuanya penasaran pasti seperti itu. Tapi gue sekarang gak usah penasaran main gitu-gitu, itu serem banget nyawa taruhannya. Dan udah gitu gue ngeliat artikel, banyak juga di artikel banyak yang ke rumah sakit bahkan beresiko kehilangan nyawa seperti jantung. Itu kerasa banget gue, aduh sampai sesek banget gitu. Jadi alhamdulillah banyak yang merhatiin gue, banyak yang DM ke gue khawatir. Alhamdulillah sekarang gue baik-baik saja, dan ya pelajaran kebodohan yang gue jalani ini mudah-mudahan jadi pembelajaran buat gue pribadi dan juga buat semua orang supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu bukan kesalahan sih, karena kalau ya keisengan sih kalau buat gue sih. Jadi kesalahan karena gue nekat tanpa pertimbangan gitu. Tadi sudah bilang mungkin menjaga kesehatan sendiri. Jadi pas malamnya itu udah nggak mules dan apa-apa, tapi perut itu kayak goyang gitu, maksudnya kayak baru aborsi gitu, kayak baru keguguran gitu. Jadi goyang aja, ini kok aneh banget gitu, Terus udah gitu juga kita langsung syuting sini ya. Langsung syuting sini juga, langsung syuting sini itu juga ngambang. Itu kan di rumah tuh syutingnya, itu istri dan anak-anak seperti apa paniknya? Anak gue udah nangis kayak drama ya. Ayah kena, udah nangis udah isi gue juga udah kejambak gue. Terus pegawai gue juga ada gue tonjokin, nggak sadar udah. Yang pegawai gue mah cuma cool gitu kan, aduh Allah. Kok gue mah ya aduh cerewet gue mah. Tapi ya kata pegawai gue pas udah, tapi mendingan bapak kita jadi tahu sakitnya apa. Jadi yang lainnya tuh bener lagi jalan pingsan, itu tragedi banget sih. Nah
itu kan gue juga nggak niat ngonten kan, karena itu kontennya konten Tan Boy Kun. Jadi kita ngambil itu dari CCTV di rumah gue gitu. Ada ini, dan itu juga dari pegawai gue yang iseng pakai HP takut ada apa-apa gitu. Jadi ya kalau orang dia emang niatnya nggak ngonten, tapi jadinya jadi konten, dan gue konten kan karena gue lagi di rumah sakit juga kan, walaupun sakit gue mikir ini harus dikontenkan karena supaya jadi edukasi buat semua orang, dan juga menunjukkan bahwa seorang Tan Boy Kun juga dia berarti punya skillnya adalah lambungnya kuat. Kayak gitu. Ngejaga kesehatan sendiri sekarang gimana? Masih jadi konsumsi obat gitu yang dari rumah sakit apa gimana? Enggak, udah cuma sekali doang tuh sudah, kita ada dokter pribadi gue lihat udah kalau udah nggak apa-apa, udah nggak usah diminum lagi, ya udah. Tapi jadi ada efek luka lambung Iya, nggak sih? luka Kayaknya sih lambung. enggak ya, kayak mudah-mudahan gue belum cek dalam sih, mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan aman, insya Allah. Trauma nggak sendiri? Trauma gimana ya kapok gitu keadaannya sih. sekarang? Trauma iya, jadi agak-agak kalau sambal enggak, jadi ke sambal enggak sepedas yang pernah gue makan. Jadi kalau ada produk-produk katanya level 1, 2, 3 sampai 50, katanya itu tuh levelnya disebutnya level 1,5 juta. Kebayang kan? Jadi rasa pedas dan itu udah nggak masuk akal deh. Jadi beneran kita kayak apa ya, kayak melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat, atau kalau gue ngobrol sama orang-orang yang pernah mengalami musibah, shock gitu. Nah itu shocknya tuh segitu, udah gak bisa ngomong, ya gitulah. Tadi seperti bilang ingat kematian pertama kali saat itu, apa yang diingat sama kematian, siapa yang langsung diingat? Alhamdulillah yang gue panggil ya salah satunya istri gue. Untuk bukan yang lain. Nggak, yang diingat pasti anak-anak, yang saudara gue juga, tetangga gue juga. Udah tua, anak lu 5, jangan macem-macem, yang bergantung sama lu tuh banyak, karyawan lu juga banyak, kalau ada apa-apa semua yang nanggung juga banyak gitu. Jadi itu gue dalam kondisi gitu aja gue mikir tanggung jawab ke anak buah gue takut ada apa-apa itu. Jadi ya gitulah, ya pasti ingat ke Allah mah iyalah langsung. Tapi bener pas udah gitu, aduh mati nih, oh hari ini gue matinya kali gitu. Dan nggak lebay pas gue nanya ke yang lainnya sama persis gitu. Jadi ya jadi lumayan lah, jadi hantaman juga. Tapi jadi ada nyalain Tan Boy nggak sih? Enggak lah, kan itu udah kesepakatan bersama juga. Jadi justru gue juga makanya kenapa akhirnya gue kontenin, akhirnya gue salut kepada Tan Boy Kun bisa mempunyai skill seperti itu, dan ternyata bahwa 6 orang makan cuma dia yang tahan, 5-nya tumbang, berarti ya dia punya sesuatu juga gitu istilah. Jadi yang lainnya gak usah sok-sokan berbuat itu tanpa keahlian. Jadi pikirannya pasti alah gitu doang. Nah, gue saksi gitu. Korban. Udah ya? Oke. Makasih ya Iman.